Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya kira bahwa politik sekarang ini, terutama Projo, ini sudah berubah total. Setelah ditolak oleh Partai Gerindra, sekarang sudah nampaknya mulai ditolak oleh PSI begitu kan ya. Sehingga PSI mengatakan tidak pernah tawari Budi Ari ini ya sebagai kader. Dia bukan relawan Jokowi lagi. Nampaknya Budi Ari ini sudah sepenuhnya begitu dianggap ya dalam dunia politik bisa saja dianggap sebagai durhaka politik begitu kan ya. Apakah ini karma bagi seorang Projo atau bagaimana? Tapi yang jelas ya Budi Ari ini nampaknya walaupun sudah punya relawan begitu kan ya, nampaknya para partai-partai politik nampaknya sudah tidak tertarik sama sekali kepada Budi Ari. Apakah karena jangan-jangan Budi Ari ini hanya ingin menempatkan posisinya Projo sebagai kekuatan politik kalau masuk partai, terutama adalah Partai Gerindra yang begitu besar. Dan kita lihat saja realitasnya ini banyak hal yang kemudian dipersepsikan begitu kan sehingga kata Ahmad Ali begitu dia bukan relawan Jokowi lagi. Ya PSI tidak pernah menawari itu begitu. Nampaknya ketika dulu Jokowi misalnya begitu kan ya. Misalnya kemarin Jokowi ditinggal ya akan berlabuh kepada Partai Gerindra dan sekarang mungkin balasannya dari relawan-relawan Jokowi terutama dengan PSI begitu kan ya. Juga ada dampak yang kemudian tidak pernah menawari Budi Ari masuk kepada PSI. Artinya dia bukan relawan Jokowi lagi. nampaknya Budi Ari ini sudah terpojok begitu. Inilah eranya di mana orang-orang sekarang itu cerdas. Kalau hanya lompat sana, lompat sini, ingin cari sesuatu hal yang menjadi kekuasaan penting, ya saya kira tidak bisa, bos. Partai Gerindra itu berpikir secara jernih. Hampir mayoritas kalau nggak salah berat 70% begitu kan ya. Para kader-kader mereka juga banyak yang menolak terhadap Budi Ari ini. Ada apa di balik ini semua? Ngeri bos, ini ngeri. Ini pertarungan politik yang begitu dahsyat. Ya, saya kira langkah dari dari Ahmad Ali nampaknya begitu ini ingin memberesi bagaimana PSI. Nampaknya relawan-relawan Jokowi begitu kan ya rasanya ingin memberikan pelajaran yang berharga kepada Budi Ari yang kemudian di Kongres Projo yang menyebutkan ya bahwa akan masuk Partai Gerindra dan bahkan ya Ahmad Dasko juga hadir di situ begitu. Tapi nyatanya rupanya penolakan itu banyak sekali oleh Partai Gerindra sehingga bisa saja belok kanan belok kiri begitu. Kita lihat saja rekam jejak dari Projo yang sangat kedekatannya sangat luar biasa pada waktu 2014 itu bersama dengan PDIP. PDIP sangat kekuatan sekali, punya kekuatan yang sangat luar biasa dan Projo sebagai kekuatan relawan ya. Karena di situ adalah terbentuknya adalah Jokowi, pro Jokowi ya dan sekarang ini dibantah oleh Projo bahwa Projo di situ boleh Budi Ari begitu bahwa Projo itu adalah dari titisan Sanskerta. Saya kira ini banyak hal yang tertawa dan partai-partai politik tidak menawarkan Budi Ari sama sekali di situ. Nah, pertanyaannya adalah secara logika bahwa seorang Jokowi nampaknya ingin memberikan pelajaran bagaimana soal politik durhaka itu. Tapi perlu diingat, ketika Jokowi memberikan pelajaran itu, nampaknya PDIP juga memberikan pelajaran kepada Jokowi begitu kan. Kenapa? Ya karena selama ini membangun ya bagaimana elektabilitas Jokowi menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 kali, nampaknya ujung-ujungnya dikhianati. Artinya apa? Artinya inilah simbiosis politik ya. Tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Ada pro, ada kontra. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Dan itulah politik begitu. Yang ada atas nama kepentingan-kepentingan. Nanti kalau kepentingannya Projo ingin masuk nanti di di kekuasaan ya silakan masuk Partai Gerindra. Saya kira ini sudah tepat sekali begitu kan. Ini sudah tepat sekali. Tapi sayangnya kenapa begitu kan ya? Ditolak oleh Partai Gerindra dan pengurus Partai Gerindra begitu kan. Ya Budi Ari mengatakan itu hak mereka. Itu hak mereka kabarnya. Tapi jangan heran begitu kan. Ya jangan heran ya.
Dia mengatakan, ada sebagian yang mengatakan jangan-jangan bisa saja merugikan partai. Kabarnya begitu. Kalau ini bisa merugikan partai, yang jelas bagaimana begitu? Karena Partai Gerindra ini nampaknya sudah tidak membutuhkan projo, sudah tidak membutuhkan relawan. Kenapa? Ya karena Gerindra ingin melihat masyarakat 270 juta ini memandang ya kepada Partai Gerindra yang sekarang ini punya kekuasaan. Biarlah prestasi itu yang berbicara. Biarlah kepercayaan publik dan trust publik yang percaya terhadap Partai Gerindra di satu sisi sebagai bentuk kekuasaan Presiden Prabowo Subianto memimpin bangsa kita. Mungkin seperti itu. Namanya Budiari ini sudah tidak menemukan arah kemana begitu kan ya. Tapi mulai pernyataan-pernyataannya sudah mulai agak mendekati menyanjung PSI begitu. Setelah ditolak oleh Partai Gerindra juga memprediksi begitu kata Budiari bahwa PSI akan jadi partai besar pada tahun 2034. Wih, lama bos. Tahun 2034 itu. Lama ini, lama, sangat lama sekali. Makanya tidak heran sekarang ini ya Ahmad Ali mengatakan bahwa nanti begitu kan ya PSI harus menang lawan Nasdem ya. Saya yang paling rugi kalau kalah katanya. Nampaknya pernyataan-pernyataan dari Ahmad Ali ini benar-benar begitu kan ya, ingin memberikan pelajaran juga kepada Nasdem. Inilah kita tunggu saja apakah peta politiknya di tahun 2029 ini akan berubah atau peta politiknya nanti di parlemen PSI akan masuk di situ, atau bagaimana dengan partai-partai kecil seperti Partai Gerindra, Partai P3 yang kemudian tidak masuk parlemen, apakah posisinya Partai PAN ini akan terancam? Ya kita lihat saja realitasnya. Nanti begitu kan, nanti kekuatan dari partai itu saya kira PSI itu prediksi saya tidak akan masuk di parlemen. Kalau prediksi saya, kenapa mengatakan seperti itu? Karena selama Jokowi memimpin tidak pernah partai PSI itu masuk begitu. Apalagi sekarang presidennya Prabowo. Loyalitasnya partai-partai seperti P3, loyalitasnya seperti PAN, itu sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo Subianto. Kekuasaan itu juga menentu, bos. Kekuasaan itu juga menentu di situ begitu. Makanya jangan heran sekarang sudah banyak begitu kan ya, sudah banyak yang kemudian berlomba-lomba untuk mencari kebaikan kepada masyarakat. Makanya kalau PSI ini tidak perlu kabarnya begitu kan ya, kabarnya tidak perlu menawari ya Budiari. Saya tegas katakan bahwa PSI tidak pernah menawari Budiari untuk masuk di PSI. Ujar ya Ahmad Ali di situ. Nah, kalau masuk kepada partai PSI ya mungkin ya silakan begitu, nggak ada masalah. Inilah salah satu komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ini istilah relawan Jokowi dalam kontestasi pemilihan pemimpin negara. Ya, di situ mereka kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Lah kalau saat ini yang udah kehilangan konteksnya dan tujuannya, yang udah kliennya itu cuma pasukan bayaran dan majikan, ini lantas bagaimana? Ini salah satu komentar netizen. Makanya segini ada yang berkomentar lagi begitu. Jokowi hanya ditinggal halusinasi tingkat tinggi. Doktrin penyembahan terhadap patung, ya sihir dan kamuflase kekuasaan sudah berakhir katanya. Ini salah satu komentar netizen. Nah, makanya tidak heran yang kemudian Projo ingin menunjukkan kekuatan di depan Jokowi, bahwa Projo tanpa Jokowi ini bisa begini gitu kan ya. Tapi akhirnya ya setelah melakukan bahwa klarifikasi sana nih soal logo Jokowi, soal Projo dan sebagainya, dan pada akhirnya begitu kan blunder sendiri. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Kenapa? Mau berlabuh kepada Partai Gerindra hampir 70% kalau nggak salah, baik DPC, DPW di situ begitu kan ya. Itu sudah banyak penolakan-penolakan termasuk Jawa Timur. Itu penolakannya yang sangat luar biasa. Ini menandakan ada indikasi hal yang kemudian bisa dilihat bahwa partai tidak hanya masuk sembarangan. Walaupun kita lihat saja Kongres ya, terus kemudian banyak yang kemudian para para anggota dari Projo ini banyak, tapi nampaknya Jokowi sekarang sudah mau angkat tangan begitu kan, sebagai bentuk pembelajaran terhadap Projo, terhadap Budiari.
Ya, saya kira inilah politik yang ada begitu kan ya, politik yang ada. Saya kira dengan adanya situasi dan kondisi Budiari sekarang ini sudah tertekan begitu kan ya, sudah tertekan. Ya, bahkan Ahmad Ali enggan itu berkomentar ya perihal sikap sejumlah kader Partai Gerindra yang menolak Budiari. Ya, kita lihat saja begitu kenapa Ahmad Ali tidak mengomentari itu begitu karena sudah jelas begitu kan ya, tidak mengurusi kandang orang. Ya dia fokus kepada partainya sendiri begitu dan pada akhirnya muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Jadi kalau Ahmad Ali mengurusi partai lain ya sama aja nanti dikritik habis-habisan begitu. Nah, kekuatan inilah yang kemudian saya kira Ahmad Ali ini dekat dengan Jokowi ya, apalagi dengan Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya ini sangat dekat sekali begitu. Dan di situ dah letak kesalahan Projo begitu. Kalau terus-menerus seperti itu tidak tahan ya menjadi oposisi. Kira-kira seperti itulah kata Anies Baswedan. Tidak tahan menjadi menjadi ingin begitu kan ya berlabuh kepada partai besar, tidak memulai dari nol seperti tahun 2014, saya kira akan ditertawakan karena masyarakat hari ini cerdas ya, masyarakat ini hari cerdas ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Setelah ditolak oleh sejumlah kader Partai Gerindra, tiba-tiba puji PSI. Nah, maksud lo biar seperti Ahmad Ali diterima di PSI. Mimpi kata netizen ya. Prediksi Budiari, ya PSI akan jadi partai besar pada tahun 2034. Ya, Ketua Umum Projo ini memprediksi bahwa Partai Solidaritas Indonesia PSI akan menjadi partai politik besar pada tahun 2034. Coba kita lihat begitu. Nah, saya kira dengan adanya PSI sekarang ini dengan masuknya Ahmad Ali begitu kan ya di posisi PSI, nampaknya kalau tidak ada tokoh-tokoh yang dipandang oleh masyarakat, ya saya kira tidak bisa begitu. Roy seperti misalnya Nasdem begitu kan ya. Nasdem seperti Surya Paloh kan dipandang banyak uangnya, pengusaha. Terus kemudian para kader-kader mereka sudah membangun secepat itu begitu kan. Kalau PSI ini ingin dikenal, ingin dipilih oleh masyarakat, seharusnya ada tokoh-tokoh baik dari segi keagamaan, tokoh politik ya, tokoh agama begitu kan yang masuk di situ sebagai bentuk kekuatan tokoh untuk menarik bagaimana masyarakat itu percaya terhadap PSI. Itu aja sebenarnya. Makanya bisa begitu kan, prediksi-prediksi itu begitu. Tapi kalau hanya mempertahankan hanya simbolis ya, mana bisa bos, mana bisa. Apalagi Ahmad Ali mengatakan begitu kan ya, PSI jangan sampai kalah lawan Nasdem begitu ya di tahun 2029 nanti begitu ya. Saya paling rugi kalau kalah katanya. Nih, Ketua Harian ya Partai Solidaritas Indonesia PSI Ahmad Ali mengatakan PSI harus menang ya melawan mantan partainya yakni Nasdem. Nah, nampaknya Nasdem sudah mulai menjadi ancaman kepada Partai Nasdem begitu. Mau tidak mau ini harus ada sesuatu hal terobosan baru kepada Nasdem yang sekarang ini nampaknya Nasdem sudah mulai tenggelam begitu. Sudah mulai tenggelam. Kenapa Bang kok tenggelam? Ya kita lihat saja sejak Ahmad Ali pindah ke PSI nampaknya partai Nasdem begitu kan ya. Nggak tahu lagi ini walaupun mendukung Presiden Prabowo Subianto tapi tetap pembicaranya masih jauh begitu kan ya. Kecuali partai Nasdem ini begitu kan ya sepakat nanti di tahun 2029 untuk mengusung Anies Baswedan baru bisa. Karena ini politik yang terjadi ya seperti itu begitu. Ya mau bagaimana lagi? Karena ini adalah ya partai-partai politik yang satunya punya kepentingan-kepentingan yang lain begitu kan ya. Dan sekarang kita lihat saja Budiari juga mengatakan bahwa PSI akan menjadi partai besar begitu kan. Ya, tapi masyarakat sekarang ini justru melihat bahwa Projo ini mau berlangkah kemana begitu kan. Nah, saat kamu masih dibutuhkan, ya jilatanmu masih mereka terima. Sekarang ya mereka semua tidak membutuhkanmu. Kamu mau jilat siapapun, malah akan membuat kamu semakin menjijikan bagi semakin banyak orang. Riwayatmu sudah berakhir, kata komentar dari netizen. Ini salah satu komentar netizen. Saya kutip ya dari Daniel. Nah, artinya ya politik itu kan sekarang sudah cerdas. Sekarang di mana-mana begitu kan ya. Mulai dari anak SD itu sudah melek pada dunia politik ya, pada dunia politik ya.
Jadi sekarang ini kalau Budiari saya kira tidak terima dari Partai Gerindra, ini sangat rugi berat begitu kan. Kenapa? Rugi berat kepada Projo begitu. Kenapa? Karena Projo ini sudah maksimal, sudah ada kongres. Kesalahan fatal di situ ya karena memang yang dianggap bahwa Projo itu adalah titisan Sangsakerta. Ya sehingga menunjukkan bahwa bukan pro Jokowi begitu kan ya. Pada akhirnya orang relawan-relawan Jokowi mungkin ada yang tersakiti atau bagaimana begitu, sehingga relawan-relawan Jokowi sekarang ini mengkritik habis-habisan itu begitu. Nah bahkan ya disorakin begitu kan, ya tepuk tangan, ya kasihan kan sekarang. Ya kan dulu seolah-olah meninggalkan Jokowi, mau berlabuh kepada Partai Gerindra, Jokowi ditinggal. Dan sekarang sudah saatnya relawan-relawan Jokowi dan Jokowi mungkin akan meninggalkan Projo. Mungkin begitu kan, dugaannya bisa saja seperti itu begitu. Saya kira ya mau tidak mau begitu kan ya perlahan lah ya pasti Partai Gerindra ini saya yakin dan seyakin-yakinnya Budi Ari ini akan diterima. Kenapa Bang kok bisa diterima? Karena ketika Dasko ini turun ke bawah begitu kan ya, turun ya datang kepada Kongres Projo, itu langkah awal bagaimana Presiden Prabowo Subianto secara substansi itu sudah memberikan izin bahwa Projo itu akan masuk kepada Partai Gerindra. Apalagi diperkuat dengan pernyataan Budiari yang mengatakan bahwa saya ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk kepada Partai Gerindra. Mau tidak mau, orang-orang yang menolak begitu kan ya, baik DPW, DPC dan sebagainya, mau tidak mau ketika ada arahan dari seorang Presiden Prabowo Subianto dan Pak Dasko, mau tidak mau ya Budiari akan masuk sebagai relawannya. Ya kita lihat saja nantinya begitu. Ya biasa dalam dunia politik banyak yang nolak, tahu-taunya ya bisa saja diterima. Karena sedikit banyak Budi Ari ini bisa dilawan lah begitu kan, karena satu-satunya relawan yang kemudian kalau Budiari masuk partai maka dikunci untuk masuk partai, mau tidak mau di partai di Pilpres 2029 maka Budiari ini akan tetap harus mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kalau semisalnya menjadi rival politiknya di tahun 2029 ini adalah Presiden Prabowo Subianto versus Gibran, maka kemudian yang terjadi di situ tidak mungkin Projo ini akan mendukung Gibran. Kalau masih lompat sana sini berarti kan hianati Presiden Prabowo Subianto karena sudah jelas-jelas diterima oleh Partai Gerindra misalnya begitu kan. Ya inilah politik yang terjadi. Kita tunggu saja ya analisis selanjutnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.